Perselingkuhan itu tidak ada yang aman, perselingkuhan itu tidak ada yang bahagia. Karena perselingkuhan itu hanya menunggu waktu di mana Tuhan turun tangan untuk membuka aib di mana kamu sedang mengkhianati atau berselingkuh dari pasangan kamu. Nah, ketika Tuhan itu membuka aib kalau kamu itu sudah berselingkuh atau mengkhianati pasanganmu, itu adalah cara pertama dari Tuhan untuk menghentikan supaya kamu itu tidak berselingkuh lagi. Tapi kebanyakan orang karena udah ketahuan, dia itu malah bertengkar dengan pasangannya dan dia tetap berselingkuh. Berarti kamu sedang menunggu cara Tuhan yang kedua untuk menghentikan kamu. Nah, cara Tuhan yang kedua itu biasanya dengan mempermalukan kamu. Bisa jadi si suami kamu ya, karena tahu kamu selingkuh, maka suami kamu akan berkoar-koar ke keluargamu, ke keluarga dia, ke teman-teman dia. Akhirnya kamu malu sama keluargamu sendiri, malu sama teman-temanmu sendiri, dipermalukan. Nah, tapi kalau kamu udah hilang malunya, kamu nggak peduli, kamu tetap berselingkuh juga, kamu sedang menunggu cara ketiga dari Tuhan untuk menghentikan kamu. Ya, bisa kita bisa lihat kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Ada pasangan yang berselingkuh, pergi ke hotel, mereka itu berhubungan biologis, akhirnya ketahuan dan bisa disorot oleh media. Alangkah malunya satu Indonesia mengetahui perbuatan kamu. Atau bisa jadi ketika kamu pergi ke hotel tersebut dan suami kamu ngegap kamu sedang bersama dengan pria lain di dalam kamar tersebut, si suami ini menggunakan sajam dan akhirnya dia karena tidak bisa kontrol emosinya, kamu berdua bisa dibunbun oleh si suami kamu ini. Nah, itu adalah cara Tuhan supaya kamu benar-benar berhenti dari perselingkuhan tersebut. Ya, kamu bisa pilih cara Tuhan yang mana untuk menghentikan perselingkuhan kamu. Karena dalam berumah tangga itu kan ibadah ya. Tuhan itu tidak suka apabila ada cara-cara dalam beribadah itu yang keluar jalur. Nah, akhirnya Tuhan akan menolong kamu dengan banyak berbagai peringatan-peringatan. Kalau kamu mengindahkan peringatan tersebut, kamu tidak peduli, berarti kamu sedang menunggu aja ya cara Tuhan untuk menghentikan kamu dan cara Tuhan untuk mengantarkan kamu apakah ke surga atau ke neraka. Jadi kalau sekarang ini ya di tahap pertama aja ya, Tuhan itu ngasih tahu kalau perselingkuhan itu tidak baik dengan cara ketahuan nih kamu sedang berselingkuh, udah stop. Tugas kamu sekarang itu minta maaf sama suami, bakti sama suami, kemudian fokus menjadi menjadi madrasah untuk anak-anak kamu. Udah, nanti Tuhan akan angkat derajat kamu. Jadi nggak ada yang namanya ketika seorang perempuan pernah berselingkuh, kemudian dia taubat, dia bakti pada suaminya, nilainya rendah. Tidak, Tuhan akan angkat derajatnya. Tuhan akan mempermudah cara berpikirnya lebih dewasa lagi, hidupnya lebih tenang, perekonomiannya lebih bagus, dan dia pun mudah mendapatkan pekerjaan. Karena Tuhan itu akan melihat nih orang tahan gak dengan ujian atau godaan seperti ini. Kalau dia bisa menyelamatkan diri dan keluarganya dan suaminya, diangkat derajatnya. Emang kamu gak mau begitu?